Susah, saya harus baca buku itu ngumpet-ngumpet. Pada waktu itu penculikan aktivis itu terjadi di tempat umum justru. Kita tahu, makanya ketika orang bicara Amin Rais itu Bapak reformasi Iya. di sebelah mana? Oke. Kalau apa-apa terjadi sama kita chaos, usahakan lari, masuk nyemplung di dalam kolam depan DPR itu. Supaya apa? Darah. Kolam itu menjadi kolam berdarah. Halo Sobat Forum, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga kita masih diberikan kesehatan jiwa, akal, pikiran dalam menjalani setiap aktivitas kita. Menolak lupa hari ini akan terus membahas sejarah perjalanan bangsa. Tentu kita tidak akan pernah lupa catatan-catatan sejarah, khususnya Reformasi 98. Itu agenda perjuangan yang diperjuangkan oleh kawan-kawan aktivis mahasiswa saat itu penuh dengan tangis bahkan nyawa. Nah, hari ini saya kedatangan seorang aktivis nyentrik ini dari Universitas Kertanegara. Selamat datang Mbak Natali. Terima kasih, baik. Terima kasih sudah diundang di sini. Ya, outfitnya menarik nih, kebaya nih, aktivis. Artinya kan akar budayanya masih melekat nih. Ya, Apa dapat kabarnya? hidayah sih Mas. Apa kabarnya Mbak? Baik. Aktivitas sekarang apa? Kalau saya banyak di bidang komunikasi, tulis menulis, masih ya kurang lebih media, jurnalistik ya. Dari kapan itu? Dari tahun 99. 99. Berarti 99 mundur sedikit ke sebelum 98 berarti sudah ikut serta nih ceritanya. Iya, saya kebetulan mulainya itu dari kampus, kemudian di Forkot dan Pamret. Saya terakhir sebelum saya ninggalin dunia jurnal aktivis mahasiswa itu saya di Pamret. Di Pamret. Iya. Waktu itu masuk ke Kertanegara tahun 96. Saya masuk Kertanegara tahun 96. Ini apa sih yang mendorong Mbak Natali waktu itu? Katakanlah aktivismenya di tahun-tahun itu. Jadi dulu itu memang sulit ya Mas ya. Kalau kita bicara tahun sebelum 98 ya, kita 98. bicara. Itu kita nggak seperti sekarang. Banyak buku yang dilarang, kita nggak bebas bicara. Kita nggak bebas untuk berorganisasi dan macam-macam. Organisasi untuk mahasiswa aja itu tertentu ya. Kita kenalnya dulu kelompok Cipayung ya. Jadi hanya organisasi-organisasi yang berakar pada agama. Organisasi mahasiswa berakar pada agama. Itu ekstra di luar kampus sebetulnya. Iya, ekstra kampus. Nah, kalau di kampus itu kita dulu, kalau sekarang kan bilangnya BEM ya. Yeah. Dulu itu kita, justru BEM itu akarnya dari kita 98 itu. Jadi kita dulu tuh masih kenal Senat Mahasiswa. Senat. Kemudian, nah kenapa jadi BEM kan nantinya? Itu kemudian kita mengadopsi sistem tata negara kita, bahwa kita tuh sebenarnya badan eksekutif mahasiswa. Jadi eksekutif, legislatif, yudikatif. Kurang lebih kayak gitu. Miniatur sebuah negara. Iya, karena kampus itu kan sebenarnya miniatur negara. Itu yang kita pahami. Jadi di Kertanegara sendiri waktu itu kita sudah mulai. Kita majelis permusyawaratan kampus. Kemudian kita, memang waktu saya setelah masuk Kertanegara tidak lama kemudian saya jadi ketua senat Fakultas Teknik waktu itu. Tahun 96? Tahun 97. 97 Iya, jadi saya jadi. Tapi dulu itu saking kita itu tidak bebas untuk mengemukakan pendapat dan segala macam. Kami itu untuk belajar politik, pemahaman politik, sejarah bangsa yang mungkin waktu itu. Kan sejarah itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa. Yeah. Nah, untuk mengetahui kebenaran sejarah, kemudian senior-senior kami di Kertanegara waktu itu lewat berbagai cara. Salah satunya itu dengan pencinta alam. Ya, saya ikut juga di pencinta alam kampus. Dulu kita namanya Bentala. Saya belajar banyak tentang pemahaman-pemahaman politik. Dari naik gunung itu, di gunung itulah kami kemudian diceritakan lah sejarah seperti apa. Kemudian mulai belajar banyak buku-buku yang dilarang waktu itu. Jadi kalau dulu itu kita untuk belajar buku tentang ideologi lain itu susah. Kita hanya boleh Pancasila. Sementara di ideologi lain di dunia ini nggak bisa. Berbahasa Inggris atau berbahasa asing saja dulu itu
dianggap sudah sudah dicurigai ya. Di bahasa-bahasa asing orang tidak terlalu harus berbahasa asing. Karena toh kita berbahasa Indonesia. Kenapa? Ada limitasi. Karena kalau orang bisa berbahasa lain, kemungkinan dia untuk belajar dari literatur-literatur lain kan pasti lebih banyak. Lebih banyak. Susah. Saya harus baca buku itu ngumpet-ngumpet. Baca buku-buku yang nggak ada, yang nggak dibolehkan. Itu saya baca ngumpet-ngumpet. Misalnya saat ini gampang ya. Salah satu buku waktu itu yang dilarang tuh di bawah bendera revolusi. Karya Bung Karno. Itu karya-karya Bung Karno pada waktu itu benar-benar nggak boleh dibaca. Mau itu Sarina atau apa nggak bisa. Saya bacanya itu semua ngumpet-ngumpet. Nah, bersyukur karena kuliahnya waktu itu di Kertanegara. Di Kertanegara itu kampusnya kampus demonstran lah. Apa aja kebijakan yayasan apa aja itu dibantah di demo. Jadi memang environment-nya sudah mendukung teman-teman mahasiswa di sana menjadi seorang aktivis yang kritis. Sudah mendukung sekali itu kampus yang kerjaannya demo melulu. Kita fakultasnya tuh fakultas tekniknya banyak. Fakultas yang ilmu eksakta tuh banyak dibanding ilmu sosial sebenarnya. Tapi kerjanya demo apa aja kebijakan. Lalu kemudian teman-teman yang kita di teknik itu juga kita karena waktu itu kita ada elektro. Jadi dulu itu kalau jadi ketua senat fakultas teknik itu artinya semua teknik yang ada di sana. Ikutan ya di teknik sipil, elektro gitu. Saya kebetulan di sipil ya. Nah, jadi teman-teman elektro kita ayo bangun ini. Dan itu senat. Makanya pemenangan ketua senat itu pun harus orangnya yang mau pro aktivisme, yang demokrasi ya, pro demokrasi. Kita memenangkan karena di dalam kampus sendiri tuh sudah ada banyak kelompok-kelompok. Misalnya kita bicaranya kelompok hijau, teman-teman Rohis dan semua. Waktu itu kan masih Rohis ya. Itu kita itu memenangkan siapa kandidatnya. Jadi proses itu juga nggak mudah. Saya ini bukan orang yang sebenarnya dicalonkan. Saya hanya kuda hitam. Tapi kemudian ketika program saya bisa diterima pada waktu itu, jadi saya lah yang terpilih. Waktu itu sistemnya kan masih seperti kita sebelum one man one vote. Jadi masih yang memilih itu majelis permusyawaratan kampus yang menentukan. Fakultas teknik waktu itu. Jadi isinya kayak MPR pada waktu sebelumnya ya, sebelum 98. MPR-nya itu isinya itu kelompok hijau dikuasai. Jadi waktu itu kandidat yang sebenarnya dijagokan dan dipersiapkan oleh kita yang pro demokrasi, quote-unquote-nya, itu perempuan lain. Teman saya ini udah memenuhi lah, berjilbab segala macam. Saya ini kuda hitamnya saja. Masuk supaya ini demokrasi prosesnya. Jadi ketika di sana 5 menit sebelum masuk mungkin 15 menit lah saya membuat program apalah kira-kira karena nggak mungkin kosong masuk di sana ternyata saya yang dan itu menimbulkan konstruksi juga di antara senior-senior saya yang sebenarnya sudah menata strateginya sedemikian rupa. Jadi saya dibenci. Bukan jadi di kampus pun kita sudah sulit. Tapi kemudian pada masa itu kita kemudian terbentuklah yang namanya Forkot. Jadi aktivis-aktivis Forkot itu banyak yang sering datang ke namanya Kartanegara kampus itu kampus yang hari ini sudah tidak ada ya. Tapi itu kampus memang banyak dikenal oleh hanya aktivis-aktivis pada waktu itu kita bilang aktivis bawah tanah. 97 Mbak Natali Ketua Senat. Jadi ketua Senat. Itu kan artinya demokrasi itu sudah terbentuk di Universitas Kertanegara. Nah 97 itu memang apa suasana bangsa kita itu sedang guncang sebetulnya, krisis moneter. Kapan waktu itu kawan-kawan mulai keluar kampus nih untuk turun ke jalan? Saya pribadi tuh sebenarnya tidak terlalu peduli, tapi saya sudah tahu krisis. Kenapa? Karena saya tuh kerja dan kuliah. Saya kuliahnya yang sore. Saya kerja dan kuliah. Saat itu saya kerja di bidang teknik, ya, di bidang engineering. Pada waktu saya kuliah di Kertanegara itu saya masih di perusahaan, saya bikin panel-panel listrik lah kan. Lalu kemudian saya pindah, saya kerja di cut and fill, perusahaan cut and fill. Jadi terasanya itu ketika di proyek kan, kita tahu bahwa itu mulai krisis. Banyak proyek yang kemudian pending. Kelihatan kan di mata uang. Saya tahun segitu sudah ngerti. Waktu itu dari rupiahnya against dolar itu $1 2.000. Tiba-tiba wah jatuh parah dan waktu itu sudah lewat dari peristiwa 27 Juli. Saya juga
ada di sekitar situ ketika 27 Juli. Tidak sengaja, memang hidupnya selalu kebetulan akan beririsan dengan dunia aktivisme pro demokrasi akhirnya. Nah, suasana di kampus waktu itu cukup panas dalam menyikapi soal bangsa. Mbak Natalie juga udah masuk di dunia kerja. Iya. Nah, bagaimana waktu itu respon kelompok profesional? Kalau pada saat kemudian krisis ekonomi Asia 97-98 itu sangat berasanya kan memang benar-benar di 97 nggak terlalu berasa, 98 sangat berasa. Itu sangat berasa sekali. Kenapa? Respon orang sana sama, mereka semua mendukung bagaimana supaya krisis ekonomi ini harus selesai. Dan waktu itu terlihat bahwa faktor Orde Baru. Sebenarnya kalau kita sadari sekarang, kita kan nggak bisa bicara teori konspirasi karena itu sulit membuktikan. Tapi kemudian bahwa kita tahu di dunia ini semua ada sebab akibatnya. Memang krisis itu dibuat sedemikian rupa dan memang susah. Harga barang meroket, rupiah itu benar-benar nyungsep, benar-benar terjun bebas. Bisa sampai angka tertinggi itu $1 17.000-an rupiah. Nah, kita sekarang juga hampir mendekati ini. Hampir. Tapi ini kan faktornya global kalau sekarang, beda. Kalau sekarang tuh ada perang dan mana. Waktu itu Asia benar-benar yang dihantam. Sampai hari ini saya belum bisa melihat kenapa sih sampai separah itu waktu itu Asia. Kenapa Asia? Kan pertanyaannya kenapa Asia? Kenapa bukannya secara global? Kalau ini kan global, krisis ekonominya global sekarang kita bicara. Beda. Dua jenis binatang yang berbeda. Tapi waktu itu profesional mendukung apa yang kita banyak disupport. Gerakan mahasiswa 98, boleh saya katakan itu gerakan yang mendapat support masyarakat secara luas. Hanya sebagian orang yang mungkin kepentingannya akan terusik dengan perubahan itu yang tidak mendukung. Tapi hampir semua, karena semua orang merasakan sulitnya ada rush di pokoknya isu-isu yang disebar juga itu kan agitasi propaganda, entah pihak mana. Tapi pada waktu itu semua faktor itu mendukung. Kita punya musuh bersama. Orang sudah ditindas bertahun-tahun, tidak boleh berbicara dengan bebas. Kita tidak bisa mengungkapkan apapun. Tahun-tahun sebelum 98, berpikir untuk melawan atau mengutuki pemerintah yang berkuasa saja udah mungkin ditangkap. Besoknya Anda hilang. Kurang lebih, belum sampai bicara. Baru ada di pikiran mungkin. Kalau saya dan teman-teman suka mengistilahkannya seperti itu karena kami merasakan tidak mudah untuk berkumpul dalam jumlah banyak untuk berbicara tentang bagaimana mengkritisi pemerintah. Nggak ada. Kami mengalami untuk keluar dari ruang meeting, which is kami tahu bahwa di dalam ruang meeting itu pun pasti sudah ada intel yang hadir. Kami harus jalan dua-dua. Keluar masuk gang. Tidak semudah sekarang, enak. Karena kenapa? Pada waktu itu penculikan aktivis itu terjadi di tempat umum justru. Naik bis. Kan mahasiswa naik bis. Naik turun bis. Bis belum sebagus hari ini. Bisnya masih berdesak-desakan yang luar biasa. Keren gitu ya. Dan mau namanya pelecehan seksual, apa segala macam. Plus penculikan aktivis itu terjadi di tempat-tempat umum. Kita dipepet, ditodong, turun. Ya nggak bisa. Jadi kita dinotis. Saya yang bekerja, kuliah, saya ikut sebagai aktivis waktu itu. Ya saya harus berkamuflase. Hari ini saya berangkat kerja, saya pakai bajunya seperti apa? Biar nggak kelihatan. Suasana represi itu kan cuma tetap itu membuat semangat teman-teman untuk melakukan perlawanan. Waktu itu ada elemen mahasiswa yang kita kenal forkot itu ya. Iya. Nah, Mbak Natalie bisa nggak ceritakan bagaimana waktu itu kawan-kawan mengkonsolidir teman-teman di kampus? Jadi kalau kita di Senat itu ada perkumpulannya kan, FKSMJ kemudian. Nah, itu kita memisahkan antara akademis, ya hal akademis itu ya atau aktivis dalam kampus itu, kegiatan kampus Senat itu dengan politik. Aktivitas. Kenapa? Untuk keselamatan. Jadi kemudian dibentuklah forum kota. Itu kampus-kampus semua seluruh Jabodetabek ini ikut. Jabodetabek ikut berpartisipasi di sana dengan mengirim kita bilangnya dua simpul massa. Leaders ya. Dua leaders per kampus. Nah, waktu itu yang namanya Universitas Indonesia tuh nggak banget tuh.
nggak ikut-ikutan. Ada, tapi kelompok kecil. Tuh kawan kita itu teman-teman kedokteran. Mereka itu yang ikut kita. Itu jumlahnya tidak terlalu banyak ikut di Forkot. Ini ada kawan namanya Sukma itu dari kedokteran. Itu mereka ikut. Tapi kampus UI in general itu karena waktu itu mungkin dikuasai oleh teman-teman dari kelompok Cipayung itu dari HMI mayoritasnya. Otomatis mereka akan melihat pada patronize-nya kan pada teman-teman, pada senior mereka yang waktu itu cukup banyak berkuasa di pemerintahan Orde Baru itu ya. Ada misalnya yang terkenal kita sebut ya, ini termasuk salah satu aktivis favorit saya itu Akbar Tanjung. Itu mereka itu kan sangat terlatih teman-teman HMI itu bagaimana berdialektika. Lalu bagaimana kita yang non itu, kita harus tetap berjuang kepentingan bersama nih supaya kita lebih bisa freedom of expression, our freedom of speech itu bisa terjamin. Itu seperti apa kan kayak gitu. Terbentuklah Forkot tadi, dikirimlah dari setiap kampus itu dipilih di antara kita. Jadi misalnya contoh nih di Kertanegara itu yang aktivis pro demokrasinya ini ya dari berbagai fakultas kan pastinya. Kami itu belajar kenapa kita harus melawan, ya kan itu. Itu pelatihannya. Sebentar Mbak, kenapa kita harus melawan? Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik Sobat Forum, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Sobat Forum, kita kembali lagi bersama Mbak Natalia. Ada perbincangan kita ini semakin menarik. Bagaimana teman-teman khususnya Forkot ini mengkonsolidir simpul-simpul masanya dan punya misi, yaitu kenapa kita harus melawan saat itu Mbak Natalia? Ya kenapa kita harus melawan kan? Karena kita nggak bebas berbicara, mengungkapkan, kita tidak bisa mengkritisi dengan mudah. Sudah banyak contoh yang mengkritisi itu berakhir di penjara. Kalau nggak di penjara diculik. Ya, sampai hari ini kan banyak teman yang nggak kembali sih. Kita jadi itulah kenapa kita tidak bebas. Padahal jelas-jelas di depan mata ekonomi sulit. Tapi kita nggak boleh bilang ekonomi sulit. Itu kan sesuatu yang miris ya, miris sekali. Ketika kita nggak bisa speak up, kita nggak bisa mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita atau bahkan menyumbang ide pada bangsa dan negara. Karena bisa jadi salah, tidak sesuai dengan kepentingan penguasa. Nah, untuk melawan itu, membela masyarakat waktu itu krisis ekonomi itu bagaimana kita membela rakyat. Jadi kita tahu bahwa kita itu sudah berada pada pemerintahan yang sangat otoriter, semua diatur pada masa itu, kita tidak ada partai politik hanya 3, dan yang harus menang cuma satu. Dan itu sudah tahu kita. Itu sudah tahu, kita semua mengalami itu. Kalau ada satu tempat yang kemudian bukan yang harus menang itu ada suaranya, ada dari 2 partai lain ada suaranya, itu sudah pasti ditandai. Kemudian akan berdampak pada pemimpin wilayah setempat. Intimidasi itu sampai paling bawah, struktur pemerintahan yang paling bawah, RT RW. Jadi benar-benar terstruktur, sudah ada seperti itu, semua diatur. Tidak bisa keluar dari itu. Mungkin hari ini kita ngelihatnya kalau negara-negara yang masih itu Cina, kita lihat mungkin Kamboja. Mungkin sekarang kalau orang sekarang bilang nggak apa-apa kok diatur asal kita bisa makan di sana. Enggak. Ketika kebebasan untuk mengungkapkan, hari ini kita menikmati itu. Setelah 98 sampai hari ini kita menikmati kebebasan berbicara. Saya bisa ngomong bahwa presiden saya salah atau MPR salah, DPR salah dengan mudahnya. Sangat berbeda sebelum 98, sebelum Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, meletakkan jabatan pada waktu itu, nggak ada. Seperti saya sampaikan tadi, baru berniat saja, Anda kemungkinan hilang besoknya. Ya. Jadi hal-hal itu yang mengerucut, mengkristal, yang membuat kita harus melawan rezim hari itu yang sudah berkuasa 32 tahun. Jadi kita melawan. Kenapa kami melawan? Kami membaca banyak buku yang tidak dilarang tadi.
bawa ide-ide untuk supaya masyarakat. Jadi dulu itu KKN-nya itu kita bicara korupsinya itu tingkat atas. Kalau hari ini, nah ini ada satu fenomena. Yeah. Ketika kebebasan terjadi, kemudian kita ada otonomi daerah, tidak ada sentralisasi. Ini dampaknya sekarang raja kecil yang muncul. Jadi memang bangsa ini lupa bahwa kita itu ingin bebas untuk apa sih? Untuk lebih baik. Hari ini kita lihat dari pembangunan ekonominya sih saya bilang lebih baik. Kenapa? Indonesia hari ini ada di posisi yang diperhitungkan di ekonomi dunia. Kita anggota G20. Dan menurut secara saintifik, prediksinya itu Indonesia akan masuk ke 5 besar ekonomi dunia. Nah ini yang mungkin tidak diinginkan oleh banyak. Kenapa? Kita punya banyak hal. Kalau kita bicara tentang forecast, balik lagi kita ke forecast. Forecast itu terbentuk dari tadi. Kita ingin supaya bagaimana apa yang kita melawan dengan cara yang baik. Dan kita mengorganisir diri. Jadi bukan sekedar, ayo mau demo apa dibayar, tidak. Saya tidak tahu kalau teman lain dibayar pada waktu itu ya. Saya sendiri tidak. Karena gaji saya, yang harusnya saya bayar uang kuliah, saya harus bernegosiasi dengan yayasan. Pak, percayalah, saya nggak di dalam posisi saya sebagai ketua senat, nggak mungkin saya lari kan. Saya pasti akan bayar, Pak. Duitnya buat apa? Nyewa mobil, nyewa segala macam. Itu kolektan teman-teman, uang jajannya semua. Kita selesai reformasi itu, selesai demo-demo yang heboh-heboh dilihat orang itu, kami kembali ke kampus. Dan itu saya tekankan di teman-teman di Kertanegara saja, saya bilang, jangan pernah, pada waktu itu kan, image orang jadi aktivis mahasiswa pasti DO. Saya bilang, kita buktikan bahwa jadi aktivis itu kita orang yang punya pemikiran di atas rata-rata, kita mampu memanage diri dan kita nggak boleh DO. Kita harus lulus. Kita balik ke kampus. Apa? Balik ke kampus. Utang bayaran kuliah. Selesaikan kuliah. Tapi kita juga harus selesaikan uangnya ini bayar kuliah kan. Nah itu yang orang nggak pernah tahu bahwa kita itu ngamen. Kita itu kemana-mana. Jadi bukan sekedar ini. Kami ngamen. Dulu ngamen bisa. Sekarang kan nggak bisa. Dulu konteks perlawan mahasiswa itu kepada rezim. Agenda yang dituntut itu apa? Dulu itu salah satu yaitu ada bubarkan DPR MPR. Bubarkan MPR, kemudian turunkan Soeharto, bubarkan MPR, bubarkan ABRI, Golkar, sampai hari ini Golkar hidup. ABRI itu kemudian terjadi reformasi menjadi TNI Polri. Nah, hari ini kan kita lihat supremasinya. Termasuk periode pemimpin negara kan? Iya, periode pemimpin negara itu adalah hasil reformasi. Jadi ketika ada orang kemarin mencoba-coba 3 periode baik pada masa Presiden SBY kan ada wacana itu, kemudian Jokowi. Ya kita kalau Anda benar-benar ikut berjuang di sana di reformasi, masih ingatlah bahwa kita itu membatasi kepemimpinan pemimpin negara atau apapun dalam eksekutif ya, kepemimpinan eksekutif itu supaya menghindari kejadian pada orde lama maupun orde baru, presiden tanpa batas waktu atau kepala pemerintahan tanpa batas waktu. Itu salah satu. Membatasi itu ada salah satu. Kemudian yang tidak sampai hari ini tidak terlaksana itu membubarkan Golkar. Tapi Golkar kemudian sebagai sebuah golongan saja kemudian bermetamorfosis menjadi partai politik. Ya. Tapi bahwa tidak ada menwa apa itu semua itu kan sekarang balik lagi semua. Orang masih lupa. Dan banyak orang punya kepentingan pastinya. Saya hanya satu, tapi apakah saya punya banyak kawan yang sama, masih ingat? Kenyataannya hari ini teman saya yang aktivis banyak juga yang enggak. Tapi kita nggak bisa menyalahkan. Makanya kita harus ingatkan terus. Kita ingatkan, kita hanya punya kemampuan untuk mengingatkan. Bahwa kami dulu berjuang itu karena kemerdekaan untuk berpendapat. Berbicara, itu nggak ada. Nah, waktu itu turun ke jalan itu melakukan perlawanan kepada rezim, tentu tidak sebatas aksi-aksi atau demonstrasi. Aksi itu pun dilakukan dengan konsolidasi dulu. Kami berpikir apa? Jadi kami forum yang namanya forum kota itu, simpul-simpul masanya atau perwakilan dari tiap kampus itu adu argumen, adu pendapat, siapa yang menang itulah yang kita jalankan. Jadi benar-benar kami menerapkan yang namanya demokrasi, bagaimana
kita berargumentasi, mempertahankan argumen, sampai kemudian kami menyusun apa sih yang jadi tuntutan kita. Jadi benar-benar semua adu debat. Termasuk teknis di lapangan. Termasuk teklap. Yeah. Teknik pelaksanaan lapangannya itu kita atur. Kita putuskan siapa yang mimpin, siapa yang akan orasi, itu semua diatur. Siapa yang nanti ketika orang diam-diam aja, atau siapa yang harus mengawasi keamanan, siapa, itu diatur. Tekniknya semua diatur. Jadi nggak asal jalan. Bagaimana kita bisa untuk memenuhi logistik makanan di sana, air minum, nasi atau apa. Kelompok-kelompok mana yang bisa berkolaborasi dengan kita. Kami nggak sembarangan terima. Saya termasuk orang-orang yang ikut untuk cek ini siapa mau datang ke kita. Makanya itu fungsi simpul-simpul. Simpul-simpul, kita cuma simpul. Yeah. Jadi kita yang ngurus masing-masing simpul ini balik, ngabarin di kampusnya apa yang menjadi keputusan di dalam rapat, apa kita fungsinya apa. Jadi misalnya yang nanti jaga ring itu ketika orang demo, yang jadi keamanannya itu misalnya banyak kan anak teknik kebetulan. Okay. Anak teknik itu udah pasang di depan. Karena mayoritas kan di teknik itu cowok ya. Jadi waktu itu. Jadi kampus-kampus seperti ISTN, IT waktu itu banyak kan teman-teman itu yang jadi keamanan di sana. Ya kita yang nggak punya teknik ya pasti turun. Kalau teman-teman yang lain tuh di tengah masa itu ada yang masa nanti yang bantu logistik kan kita masing-masing kampus tahu nih ini teman anak saya yang ini tim saya yang bisa dari kampus saya untuk bantu di logistik, bantu di apa. Saya lebih sering di bagian agitasi propaganda. Itu apa? Ya nyusun statement lah, ngontak wartawan lah. Di balik layar. Di balik layar, ngajar lah. Kita juga ada pengembangan kan, pengembangan bagaimana kita mengembangkan ke kampus-kampus lain yang belum ikut. Karena kampus-kampus, kalau kita bicara kampus barat nih khususnya, Trisakti, Tarumanegara, dan lain-lain itu kampus-kampus yang nggak peduli demo dia, orang tuanya kaya. Iya. Dia nggak peduli. Tapi ada teman-teman sana. Kami pendampingan, BINUS waktu itu. Saya kebagiannya, kalau di timur itu, saya kebagiannya dulu kampus yang ATST, itu pendampingan. ATST itu punyanya PU, ya pekerjaan umum. Jadi ke sana. Ya, pendampingannya itu apa sih? Kalau kita simpul-simpul ini kita pendampingannya ya benar-benar penguatan basisnya. Kita kasih tahu kenapa kita melakukan perlawanan, kenapa kita harus berjuang, kenapa kita harus turun ke jalan. Kita ajarin bagaimana orang supaya orasi yang benar. Ya, kita ajarin. Kita dampingi. Demonya mulai dilatih dari dalam kampus, demo di depan kampus, di pekarangan kampus. Terus baru kita gabung. Ya, jadi pendampingannya ya nggak pulang-pulang. Kadang-kadang saya tidur di kampus orang karena kita rapatnya malam. Ya, bagaimana membagi waktu manage. Jadi saya percaya ketika orang menjadi aktivis itu dia punya kemampuan untuk memanage dirinya dan waktunya supaya dia bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, aktivis waktu itu kan menjadi buruan aparat. Ya. Karena bersuara lantang kepada rezim. Ada pengalaman soal berkaitan sama itu? Itu hal yang biasa sih. Jadi hal biasa dan itu sudah ada di dalam pikiran kita semua. Jadi ketika Anda memutuskan untuk aktif pada waktu itu, dianggaplah bahwa syukur-syukur kalau keluarganya masih mau terima di rumah. Ya. Karena semua orang akan takut, nggak mau dia dicap atau terkait. Karena trauma tentang penumpasan orang what so called mereka terkait dengan komunis itu masih mendalam. Dan itu sampai pada waktu saat-saat itu reformasi orang semua masih takut itu. Kalau nanti kamu ikut jadi aktivis melawan pemerintah, udah pasti jadinya kayak gitu. Satu keluarga akan kena. Satu keluarga akan dikambing hitamkan seperti korban Partai Komunis Indonesia. Yang hari ini juga kita belum tuntas. Tapi itu kan sejarah yang sangat memilukan yang semua orang pada masa itu nggak akan mau. Jadi saya itu nggak dikenal di rumah. Tidak dikenal. Untungnya juga saya memang hidup sendiri. Jadi konsekuensi terjun pada waktu itu Anda tidak akan diakui oleh keluarga. Kalaupun Anda hilang atau apa-apa ya sudah. Semua orang pura-pura nggak tahu kan.
Mau cari kemana? Kalau mau cari nekat sekali. Kalau hilang ya kita udah pasrah, udah. Antara teman kita itu bagian dari intelijen, atau teman kita itu memang udah mati diculik, atau kita berharap dia hilang. Ya, yang bisa kita lakukan adalah advokasi. Nah seperti itu. Jadi memang ngumpet jalan itu, didatengin intelijen menyamar jadi masa kita, biasa. Tapi ada pernah pengalaman ditangkap aparat? Kalau saya ditangkap pernah, tapi setelah 98 justru. 98. Jadi tahun 99 itu saya ditangkap 2 kali. Di Poldakan. Peralihan dari Soeharto ke Habibie. Ya. Itu kenapa, Mbak? Demo. Ceritanya. Jadi itu udah prosesnya bukan forkot lagi, tapi itu udah Famret ya. Oh. Itu di Famret. Jadi waktu itu demonya depan Atmajaya. Saya 2 kali itu ketangkapnya pas demonya depan Atmajaya, kampus Atmajaya Jakarta. Itu pas yang pertama. Semanggi berarti Semanggi, ya? jadi Semanggi. Ditangkapnya kalau yang pertama itu kejadiannya setelah Semanggi 1 semuanya. Jadi kita demo memprotes itu. Pada waktu itu saya lihatnya yang ditangkap itu jadi mereka nyasar. Kan kita banyak nih dari kampus-kampus baru yang baru masuk setelah 98. Jadi setelah Soeharto meletakkan jabatan, kemudian orang euforia kan. Orang-orang tua itu yang tadinya takut, kemudian senang kalau anaknya jadi aktivis. Kami itu tidak pernah bawa jaket alma mater. Saya tidak pernah bawa KTP. Saya tidak pernah bawa identitas apapun. Demo. Nah kemudian berbalik tuh. Ketika Soeharto meletakkan jabatan, orang mau bangga kalau anaknya aktivis. Kan ada kan kayak gitu. Bangga anaknya jadi aktivis. Lalu kemudian mereka mulai tuh, anaknya mau demo. Banyak kampus kemudian mulai bergabung. Waktu itu kita sudah di Famret. Kita bergabung itu ikut demo. Ya, tidak punya background seperti kami yang belajar kenapa kita harus melawan ini. Pada waktu itu banyak teman-teman yang bahkan yang boleh kata ya model iklan segala macam ikut cantik-cantik ya. Iya. Kita taruh di bagian depan. Strateginya kita ubah kan banyak. Jadi kita tuh selalu memikirkan strategi bagaimana kita demo kita ini. Waktu itu yang mau diangkut karena masih pada waktu itu rejim pada waktu itu pun masih memikirkan siapa sih otak-otaknya ini di balik ini. Iya. Kan nggak ketangkap semua nih. Sampai Soeharto meletakkan jabatan itu tidak ada yang tertangkap. Yang pentolannya kurang lebih ya. Ditangkap lah tuh yang ini kan pasti buka mulut nih siapa. Saya melihat pada waktu itu saya ikutan tuh. Harus tangkap. Di dalam diam semua. Saya lolos di Pengadilan Jakarta Pusat pada waktu itu karena saya berargumen polisi salah tangkap. Oke. Ya waktu itu pengacara kita dari PBHI waktu itu. PBHI. Kita lanjutkan di segmen berikutnya Mbak ya. Ya. Sobat Forum kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Sobat Forum, kita kembali lagi bersama Mbak Natali. Tadi Mbak Natali sempat mengisahkan sempat ditangkap nih Mbak. Iya. Terus jadi lolos di pengadilan itu. Lolos di pengadilan. Iya. Dan saya kan ketika ditangkap itu, saya itu kan punya nomor kontak banyak orang. Oh. Ada teman yang saya minta tolong. Jadi posisi saya cuma kode gini. Nomor orang semua di saya. Jadi jadi buat gambaran nih, kalau dulu itu di Forkot dan Forkot Famret rapat itu nggak boleh ada yang nyatet. Yeah. Tidak boleh. Setiap yang mencatat mencurigakan. Saya posisi duduknya selalu di belakang. Jadi kita kalau meeting itu kurang lebih kalau di rekonstruksi kayak circle. Yeah. Nah saya biasa duduknya di belakang mantau orang. Siapa yang nulis, siapa yang itu. Kerjaannya kayak gitu. Jadi saya mengingat. Kemudian saya membuat catatan. Nah, sayangnya karena saya sering pindah-pindah rumah, catatan itu hilang. Saya dulu punya semua nomor kontak teman, semua punya nomor kontak wartawan, kedutaan-kedutaan asing, PMI, ambulan, rumah-rumah sakit, saya punya. Jadi saya yang akan menghubungi teman-teman. Kemudian kita ada pager ya, ketika ada pager dulu kan pager. Terus saya akan kontak kalau nggak di rumahnya di pager, kasih tahu jam sekian mau meeting di mana. Pakai kode juga. Kalau kita kirim pager juga nggak bahasanya yang dimengerti, bahasa sandi. Lalu itu nomor kontak orang semua di saya. Begitu ngomong itu saya lempar ke orang. Saya nggak punya identitas waktu ditangkap. Namanya saya ngarang. Tapi saya di dalam dengan perempuan-perempuan ini di tahanan itu, saya kasih tahu sama mereka nggak usah takut. Ditahan berapa lama?
Kan ditahan kan, terus kita diinterogasi 1-2 hari paling. Kemudian kita disidang di pengadilan Jakarta Pusat, saya lolos. Sidangnya terpisah tuh, satu-satu, karena perempuan waktu itu kita berberapa, 7, 8, terus laki-lakinya berapa, nggak banyak. Lolos dari sana, kita ikut demo lagi. Nah, sebentar, waktu di tahanan sempat ada intimidasi dari aparat? Enggak, saya kan tahu, saya kasih tahu sama mereka, kan kita ditaruh di tahanan itu sebelah kita misalnya maling atau narkoba atau apa, itu kan sudah mengintimidasi kan. Perempuan, teman-teman perempuan kan pasti takut. Saya di situ fungsinya cuma tenang. Kalau ditanya nggak usah sebutin siapa, simpulnya kan saya ajarin. Ya kita biasa aja dan tanah kan, mungkin mereka juga masih ya tipiring kan, tindak pidana ringan. Iya. Masuk buat nakut-nakutin lah, saya ditangkap, kerusuhan tanpa izin, ya kan, melakukan demonstrasi tanpa izin, alasannya kan itu. Masuk, berikutnya kena lagi. Kali ini kita memang punya strateginya beda. Jadi waktu itu setelah lolos itu demo lagi, nggak ada rasa takut ya itu? Enggak, karena kan memang itu sudah resiko. Ya. Malah kita kalau tahu di dalam kita jadi paham kan. Kita bisa penguatan pada mental teman-teman yang baru-baru ini. Nah, ketika demo yang berikutnya ini kita strateginya rantai manusia itu penangkapan 300-an orang aktivis kalau nggak salah. Terus semua di dalam. Kita di dalam itu intelijen pun masuk di situ. Jadi kalau bicara soal intelijen itu biasa aja. Hidupnya berapa sama-sama kerjaan kita. Ya, kita juga melawan. Tapi ya jangan ganggu lahan saya, jangan intervensi di dalam kan itu. Di dalam contohnya cuma itu ada tinta. Bukan, kan kita hafal muka anggota kita hafal. Fungsinya kita menghafal. Jadi orang kalau sekarang ngaku-ngaku itu dia aktivis, ya banyak yang ikut waktu itu masa kita ribuan. Tapi apakah dia berperan itu, saya nggak semuanya hafal, kok tiba-tiba pada ngaku. Saya suka nanya sama teman-teman, aktivis yang mana? Masa dari kampus mana? Kok saya nggak hafal? Dan memang kalau waktu kita ke DPR waktu itu semua banyak kan, forum kota kemudian kan pecah awal-awal itu dengan FKSMJ. Lalu kemudian ada apa lagi? Tapi kita masih saling kenal itu teman. UI itu kan masuk di sana, mulai dari situ. Kita tahu, makanya ketika orang bicara Amin Rais itu Bapak reformasi di sebelah mana? Ingin saya tanyakan. Tanggal 18 Mei kami masuk, forum kota itu masuk pertama. Saya ingat 12 orang itu sebagai representasi untuk nanti kita mau bertemu dengan dengan wakil rakyat pada waktu itu. Yang saya ingat waktu itu saya ingat Safik Ali. Yang saya ingat kami ada 12, perempuannya 2. Saya lupa perempuan yang satunya siapa. Saya salah satunya. Itu kami untuk masuk melewati gerbang itu senjata di sini. Di masuk ke lingkungan DPR. Kami masih di pagar ini untuk masuk, nama 12 orang itu dengan peluru. Dengan udah di sini. Senjata itu laras panjang itu 1 orang 4. Kita dipepet. Kalau diizinkan kami masuk. Kalau enggak, kami begitu masuk pisah masuk dalam pagar. Itu saya masih ingat Safik bilang, kalau apa-apa terjadi sama kita chaos, usahakan lari. Masuk nyemplung di dalam kolam depan DPR itu. Supaya darah. Kolam itu menjadi kolam berdarah. Yang kita udah resiko. Kita dipisah dari masa kita udah resiko. Ketika 18 Mei kami masuk, tiba-tiba teman-teman dari ITI waktu itu ya, kalau nggak salah ingat, menaikkan bendera, bubarkan MPR. Itu kita dikerek itu benderanya naik, tanpa instruksi dikokang senjata. 18. Amin Rais datangnya apa? Ketika kita mau preskon, tiba-tiba mobilnya muncul. Orang yang suka mengklaim reformasi. Tapi orang kan nggak banyak yang tahu. Saya pernah menulis ini. Tulisan saya ini pernah diterbitkan, dipublikasi. Tentang 18 Mei. Jadi itulah awalnya kita masuk ke DPR. Besoknya teman-teman dari FKSMJ tadi datang rame-rame. Lalu kita ikut. Join lagi. Tapi 18 itu kita pulang setelah kita berprestasi. Karena Amin Rais datang. 18 itu siang atau malam? Siang.
Kita datang, kolam senjata, kita mau preskon, kita udah duduk di bawah itu katak itu. Gedung apa? Gedung Kura-kura. kura-kura itu. Kita udah duduk di situ, jajar. Resikonya hari itu muka kita kalau masuk di media, tahulah resikonya. Iya. Anda sudah diketahui kan gitu. Tapi kita orang-orang waktu itu ya simpul-simpulnya ya udah maju. Sudah tahu resikonya, deg-degan pasti, besok mungkin hilang atau ntar malam. Tapi ya itu konsekuensi pada waktu itu. Jadi orang sampai hari ini kalau bicara Amin Rais, saya salah satu orang yang merasa you don't know history for sure, gitu ya. Jadi itu wartawannya larinya ke Amin Rais. Kita di sini yang lagi tadinya kita mau ditembakin tadi. Tapi itu resiko. Anda tidak diingat, Anda tidak, karena ya balik lagi kalau Anda tidak menulis sejarah ya Anda hilang. Iya. Setelah 18 berarti teman-teman balik lagi ke kampus. Balik 18 sampai Soeharto lengser itu kita balik kampus. Tapi kan waktu itu kan kerusuhan parah. Waktu penembakan mahasiswa Trisakti. Trisakti itu kampus yang nggak pernah jalan. Berdemo tuh awalnya. Iya. Trisakti itu kemudian... Itu sebelum tanggal 18 berarti? Sebelum. Trisakti itu penembakan Trisakti terjadi itu kan nggak lama setelah kita kirim. Waktu itu kan BH apa. Itu lambangannya cek. Kamu parah. Nggak berani gitu ya. Nggak berani. Dikirimin pakaian dalam itu kemudian... Baru teman-teman itu mau ikut aksi ke jalan pada hari itu. Nah, teman-teman yang ada di dalam kampus itu justru yang ditembak. Ini kan kejadiannya seperti tahun 74 Malari kan. Ketika banyak orang yang tidak sedang berdemo justru yang ditembakin, yang berdemo enggak gitu kan. Jadi memang butuh di dalam setiap sejarah itu kita butuh korban akhirnya kan. Kalau tidak ya akhirnya seperti itu. Bicara jahatnya ya. Ada korban itulah. Saya masih ingat pada waktu itu saya posisinya sedang di laboratorium tanah. Ya, jadi kita anak teknik tuh masih harus masuk laboratorium tanah segala macam. Jadi lagi uji tanah. Ada informasi bahwa, Trisakti ada penembakan. Wah, itu turun tuh teman-teman. Saya hari itu harus, ini tugas. Antara ini ya, jadi aktivis, tapi kamu harus selesaiin juga secara akademis kan. Tanah. Wah, marah, emosi. Ya semua turun. Nah mulailah gitu. Itu yang memicu kemudian dan apa. Tapi bukan berarti kita nggak ditembakin di hari-hari sebelumnya. Tanggal 2 Mei kita demo di depan. Itu awal. Jadi 98 itu bulan Mei itu memang luar biasa. Pertama ditembakin itu mahasiswa itu sebenarnya 2 Mei di depan kampus. Sekarang kita bilangnya UNJ Rawamangun. Ya? Rawamangun. Itu di Rawamangun itu pertama. Ingat saya ngeliat orang ditembak depan mata tuh waktu itu mereka masih pakai peluru karet ya. APH waktu itu masih pakai peluru karet. Nolongin orang dibawa ke rumah sakit UKI. Kenapa ke rumah sakit UKI? Kalau bawa ke rumah sakit yang lain nggak ada yang bisa jamin ya, bahwa tidak diapa-apain. Entah diracun, atau diculik, diambil, dimasukin. Karena jadi ngelihat teman kita lompat pagar apa itu ya hal biasa. Orang ditembakin tegas air mata, ya biasa. Dan tapi kan tidak boleh surut pada waktu itu karena kita tahu kenapa kita melawan. Ada hak orang banyak yang harus kita perjuangkan bersama. Kalau kita jadi tumbal pun ya sudah itu resiko gitu pada waktu itu. Di orang bicara jadi aktivis ya nggak gitu. Kami baca. Kami melawan itu karena kami tahu kenapa kami harus melawan. Kami membaca. Saya orang yang banyak baca. Bacanya apa? Ya, banyak baca buku lah. Wajib. Tahun itu saya udah baca Perempuan di Titik Nol. Kenapa perempuan harus melawan? Haknya kita apa? Itu. Banyak buku. Banyak membaca. Baca sejarah. Hal-hal yang nggak bisa. Jadi banyak membaca. Akhirnya kan banyak pertanyaan muncul di kepala. Balik lagi ke penangkapan. Pas demo yang itu saya ketangkap kedua kali. Iya, itu rame-rame kita 300-an orang di dalam Polda itu di situ. Situ ada juga nyusup tuh. Saya bilang, teman-teman kan biasa. Nah, enggak tuh, bukan. Suruh pindah lah. Saya yang ngomong. Saya ngantrinya di belakang dia. Jadi Intel tuh masuk sama-sama. Masuk di dalam. Dia bukan masuk barengan tapi dia kemudian dimasukkan.
Saya cuma deketin, saya yang disuruh ngomong kan, biasa teman-teman ngomong. Saya cuma deketin, saya ngantri di belakang dia persis. Kayak saya mau ngantri makan kan, mau dikasih makanan. Ngantri, saya cuma bilang, bro, lo ketahuan, mending lo keluar dari sini daripada digebukin kan, gimana itu. Daripada digebukin ya keluar, pergi. Tuh. Jadi ngalamin tuh 98 Mei, Semanggi 1. Bagaimana gas air mata, bagaimana orang ditembakin, perempuan hamil di Jakarta. Ngelihat semua. Sampai hari ini suasana itu masih terngiang-ngiang pasti. Masih. Tapi nggak ada rasa trauma sama sekali. Saya bersyukur bahwa saya nggak tahu kalau nanti tahun-tahun ke depan, karena ada PTSD itu kan bukan terjadi pada hal-hal ini, apalagi kemudian saya menjadi seorang jurnalis dan saya juga liputannya ke daerah-daerah yang seperti yang berkonflik. Saya begitu 99 jadi jurnalis itu pertama yang saya turun itu langsung ke medannya yang seperti referendum, pasca referendum Timur-Timur. Kesana itu? Iya, jadi saya udah ngelihat orang dibantai depan, orang dibakar hidup-hidup depan mata. Itu sendiri apa sama dengan media? Waktu itu saya udah dengan, ya sudah melihat hal seperti itu, ditembakin bolak-balik, belum lagi kerusuhan, belum lagi masuk di Aceh. Jadi ya saya belum tahu apakah saya tidak trauma ini karena saya memang hatinya tegar atau nanti ke depan saya berusaha untuk tidak. Saya bersyukur bahwa saya masih hidup hari ini. Mungkin saya harus menceritakan banyak hal mungkin. Tapi bahwa dari kegiatan saya sebagai aktivis mahasiswa itulah kemudian hari ini saya jatuh cinta sama jurnalistik. Soal jatuh cinta jurnalistik kita lanjutkan di segmen berikutnya. Sobat Forum, kita akan kembali saat lagi. Baik Sobat Forum, pembicaraan kita di sini semakin hangat. Tadi Mbak Natal ini sempat bilang jatuh cinta sama dunia jurnalistik. Iya. Karena mungkin dalam perspektif media kita bisa menganalisa segala hal dalam spektrum yang lebih luas. Betul. Ada kegelisahan bangsa hari ini soal demokrasi ini, Mbak. Iya. Demokrasi kita ini sepertinya mengalami kemunduran atau anti klimaks. Menurut pendapat Mbak Natali, saya nggak tahu bahasa yang tepatnya, tapi kebablasan mungkin ya. Kebablasan. Karena semuanya serba bebas. Iya, semua serba bebas sampai orang tidak beretika. Padahal etika itu adalah dasar. Hari ini yang miris itu ketika kita ada di dunia digital ya. Kita sudah berselancar di dunia digital. Semua orang di Indonesia itu punya smartphone. Yeah. Apa-apa kita lupa diri mungkin, tapi kita nggak boleh lupa smartphone, ya kan? Yeah. Kita boleh lupa diri, tapi nggak boleh lupa smartphone. Kurang lebih kayak gitu, itu membuat orang dunia tanpa batas ini orang lupa bahwa ada etika-etika hukum yang sama yang dipakai di dalam dunia nyata. Di dunia maya pun hukum yang dunia nyata itu dipakai. Ada batas teritori atau wilayah. Memang di dunia maya berselancarnya tanpa batas, tapi hukumnya ada. Kita melakukan edukasi digital pada banyak orang itu rasanya masih belum ada hasil yang signifikan menurut saya. Orang masih dengan mudah mengumbar kisah pribadinya di dunia maya itu. Dari orang berbicara maki-maki, dia lupa esensi kita berbangsa, bernegara. Orang lupa bangsa ini bangsa yang terbentuk karena kesepakatan. Dari perbedaan kita mau bersatu untuk membangun bersama. Bangsa yang unik, yang punya kekayaan luar biasa. Lalu kemudian orang salah kaprah menggunakan kebebasan itu untuk hal-hal yang unfaedah menurut saya. Unfaedah. Ya kan? Unfaedah. Jadi harusnya kalau saya hidupnya pada masa ini, kemudian saya punya pemahaman untuk bagaimana saya menggunakan suasana demokrasi ini sebaik-baiknya, saya yakin saya akan merasa lebih bisa lebih dari hari ini saya. Karena luar biasa opportunity yang disediakan. Tapi teman-teman jangan lupa, tidak ada hal-hal instan yang bertahan lama. Saya dan teman-teman bisa ada sampai pada hari ini, mungkin orang lihat enak ya sekarang. Tidak semudah itu, karena ketika orang tidur kami belajar.
Hal-hal insan itu tidak pernah bertahan lama. Mau itu perdukunan, mau itu populer dari melalui hal-hal yang insan, itu tidak akan bertahan lama. Karena Anda tidak punya fondasi yang kuat. Hari ini kita lihat di Indonesia, ketika sebenarnya ada satu kekhawatiran buat saya. Ketika saya melihat di Filipina, hari ini Marcos Junior memimpin negara Filipina, hari itu di hati saya cuma bilang, jangan-jangan ini akan merembet ke Indonesia. Orde Baru terulang. Anak dari diktator Marcos. Iya, Marcos itu kan presiden yang digulingkan dengan people power. People power. Ya. Kemudian hari ini apa? Masyarakat Filipina lupa. Dan dia berkuasa lagi. Hari ini tidak ada peringatan itu. People power, hari people power-nya itu dihapus. Jangan sampai besok-besok kita nggak akan ingat lagi tentang hari. Ada satu momentum sejarah di Indonesia yang namanya reformasi. Iya, reformasi itu adalah langkah awal kita untuk menjadi lebih demokratis. Jadi takutnya Orde Baru akan muncul lagi dalam bentuk yang lain, bajunya lain. Lalu kita kemudian kehilangan lagi kebebasan kita untuk berbicara, berpendapat. Ya, freedom of expression and speech itu hilang. Takutnya di situ. Kalau kita tidak waspada, bukan tidak mungkin. Kan kita sudah lihat, contohnya nyata ada di sebelah negara tetangga kita, di Filipina hari ini. Mudah-mudahan sih tidak separah zaman dulu, tapi karena sekarang kan ada teknologi, jadi saya harus optimis bahwa dengan adanya teknologi, dunia yang semakin terbuka, tidak semudah itu untuk membalikan hal-hal yang sangat inklusif pada masa lalu. Saya bilang eksklusif pada masa lalu. Sekarang inklusivitasnya kan luar biasa, keterbukaan. Tapi bagaimana kita memanfaatkan itu supaya bangsa ini lebih maju? Karena kan research, studi-studi tentang Indonesia akan menguasai dunia secara ekonomi itu sudah ada. Jadi kalau tadi kita ngobrol-ngobrol, saya bersyukur juga di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kemudian membuat sebuah landasan sederhana, padahal itu adalah hal dasar di dalam pembangunan ekonomi, yaitu infrastruktur. Konektivitas baik, kan kita bicara konektivitas sekarang ada dua, di dunia maya maupun dunia nyata. Transportasi menghubungkan konektivitas antar wilayah itu penting untuk mempermudah mobilisasi barang, jasa, orang, dan lain-lain, dan itu membuat cost-nya jadi lebih sedikit, ekonominya akan lebih maju. Itu. Balik lagi ke contoh negara tetangga kita Filipina, ada kekhawatiran kita akan seperti di sana. Potensinya apa sih Mbak? Yang kelihatan hari ini? Potensi kita itu kenapa orang lupa sejarah? Orang tidak tahu sejarah atau saya nggak tahu. Orang lupa, ada kan kategorinya orang lupa, orang tidak tahu, orang nggak mau tahu. Nah, saya nggak tahu berapa persen nih, karena itu perlu research ya. Berapa persen sih orang lupa sejarah? Orang Asia kecenderungannya memang lupa sejarah. Dan kita, apalagi kita bangsa Indonesia katanya bangsa pemaaf ya. Ya sudahlah, lupakan. Tapi bahwa kenapa negara lain seperti kita bicara negara-negara superpower itu kenapa maju? Boleh cek, mereka selalu belajar sejarah. Mereka belajar sejarah bangsanya. Kalau kita bicara orang-orang luar itu kalau datang, kemana mereka datang? Mereka datang dulu ke museum. Kenapa ke museum? Karena museum itu ada bentuk-bentuk peradaban sebuah negara itu ada di sana. Kita belajar sejarah peradaban sebuah bangsa itu di museum negara-negara itu. Saya pun menerapkan hal itu. Kemanapun saya pergi, saya upayakan ke museum. Saya upayakan tetap cari buku literasi-literasi setempat. Kenapa? Untuk mengetahui peradaban. Kita ini mudah di drive, mudah disetir kemanapun. Ketika orang paham peradaban kita itu terbentuknya seperti apa, cikal bakalnya seperti apa. Apalagi kita masyarakat yang diverse. Kalau kita lupa akar kenapa kita jadi sebuah bangsa yang namanya Indonesia, udah. Gampang kok kita diatur, mau dibentuk seperti apa. Orang bicara teori konspirasi yang tidak dibuktikan itu akan sangat mudah terlihat di Indonesia. Yang sangat, sayangkan apa yang kita capai selama dari 98 sampai hari ini, kemudian hilang begitu saja menguap.
karena orang tidak mau tahu sejarah. Orang mau melupakan sejarah. Yaitu, kita menolak lupa itu jas merah, menolak Jas merah. lupa. Itu yang terus kita sampaikan. Persoalannya nggak banyak orang yang mau menulis sejarah kan. Orang yang menulis itu adalah orang-orang yang meletakkan sejarah. Jadi sejarah pun diatur walaupun oleh rezim atau zaman, tapi sejarah juga diatur oleh orang-orang yang memiliki pena kan. Memiliki pena. Iya. Ujung sejarah itu ada di ujung pena. Jadi di dalam sejarah manapun orang yang membaca itu otomatis dia akan menulis. Bangsa ini lemahnya di membaca, menulis, nggak mau tahu sejarah. Jadi kalau kita terus seperti ini, saya optimis sekali dengan teman-teman muda. Saya optimis sekali, kenapa? Karena saya ada langsung, saya ikut berbagai komunitas, membangun berbagai komunitas, yang anak mudanya mau ikut. Dan itu semua relate dengan belajar sejarah. Memang nggak banyak. Kalau saya sudah tidak berpikir pada generasi yang saya dan ke atasnya. Saya berpikirnya pada generasi yang orang bilangnya Gen Z dan segala macam. Menurut saya itu masa depan. Jadi saya lebih memilih untuk berinteraksi dengan mereka. Karena itu lebih baik. Atau kalaupun dengan peer group saya, karena untuk supaya mereka bisa menularkan pada anak-anaknya. Jadi kita tetap jangan pernah, saya setuju, jangan menularkan hal-hal yang menakutkan dan negatif, tapi bagaimana kita berpikir positif, apa yang bisa kita, kalau ada masalah bagaimana kita memecahkannya. Solusinya apa? Ada banyak pilihan. Pilihan mana yang paling mudah yang kita kerjakan? Mulailah segala hal itu dari hal-hal kecil. Karena tidak ada mobil yang bisa jalan tanpa sebuah baut kecil. Tidak ada jalan bisa kita buat kalau tidak ada kerikil kecil. Segala hal yang terjadi, itu jatuh bangunnya bangsa itu hal yang biasa. Tapi bagaimana kita menyikapi itu dengan segala potensi yang kita punya, kemerdekaan yang sekarang kita nikmati dalam berpikir, berbicara, berekspresi, itu kemudian kita kapitalisasi menjadi hal yang lebih baik untuk bangsa yang ke depan jadi lebih besar. Perspektifnya harus jangan perspektif saya, perspektif sayanya, keuntungan saya, tapi bagaimana keuntungan orang banyak, bangsa dan negara. Kalau sayang Indonesia, harus berpikirnya seperti itu. Harapan Mbak Natalin buat kawan-kawan kita yang punya pilihan politik. Yang punya pilihan politik, saya selalu mendukung hal yang terbaik. Ya. Ini saya sampaikan ke semua teman saya yang hari ini ada menjadi tim ses di berbagai capres, ya, capres, ataupun yang terjun ke politik praktis lewat partai politik. Pilihan terbaik, tapi jangan pernah lupa akar. Akar kita, kenapa dulu kita melawan, kemudian itu aja, hati nurani kita jangan sampai mati untuk hal-hal yang pernah kita perjuangkan bersama, apalagi itu tujuannya cuma satu, supaya orang banyak, bangsa Indonesia yang adalah bagian dari keluarga kita, itu hidupnya lebih baik daripada hari kemarin dan hari ini. Sama terakhir mungkin Mbak, ini apa, milenial dan Gen Z ini kan jadi tumpuan harapan kita ke depan. Betul. Pesan apa nih yang mau Mbak Natali sampaikan? Saya cuma mau bilang, jangan pernah takut belajar sejarah. Karena dari situlah banyak negara itu menjadi maju, karena dia nggak pernah lupa. Jangan mau dibohongin. Cari tahu sendiri apa kebenaran sebuah sejarah. Itu yang paling utama. Belajar sejarah itu bukan supaya kita kembali ke masa lalu, tapi supaya kita tahu fondasi kita yang harus kita pijak itu seperti apa. Jadi kita tahu bila ada gempa, solusinya apa. Kita tahu ketika ada badai, solusinya apa. Menjadi besar, sebuah negara itu menjadi besar bila masyarakatnya tidak lupa sejarah. Tidak lupa pada apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulunya. Bukan, kita nggak perlu balik ke masa lalu. Saya nggak setuju juga bahwa sejarah berulang. Sejarah itu hanya polanya mungkin sama, aktornya akan selalu beda. Masanya beda, makanya tidak ada perulangan sejarah. Yang ada modelnya mungkin serupa. Jadi teman-teman muda bikin sejarah baru yang lebih baik, tapi jangan lupa pada sejarah lama. Ayo belajar membaca yang lebih banyak, kemudian menulis ide-ide kita itu. Sekarang kan enak, menulis itu kan ketika Anda menulis kan kemudian Anda punya konten akan lebih baik. Di drafting. Nggak ada film yang baik tanpa skenario yang baik.
Jadi semua itu kan tetap membutuhkan kemampuan Anda untuk berpikir itu diasahnya di mana? Membaca. Jangan lupa membaca dan rajin-rajin tuh ke museum. Kalau saya ya, saya kampanyenya rajin ke museum. Jangan lupa akar budaya bangsa ini yang kaya. Jangan mudah terpengaruh dengan semua ideologi-ideologi yang ada di negara yang diadopsi hari ini. Karena ideologi negara kita itu yang dari asalnya, akarnya itu sebenarnya sudah sangat bagus. Orang lain belajar ideologi-ideologi yang bagus di sini, kemudian mereka memformulasi dengan baik, lalu kemudian mengajarkan kita kembali ideologi yang sebenarnya adanya di bangsa ini. Jadi kalau dilihat lagi, semua di dunia ini tidak ada yang baru-baru amat. Hanya bagaimana dimodifikasi menjadi lebih baik. Demikian juga dengan sejarah kita ke depan, bagaimana kita memodifikasi menjadi lebih bagus sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, terima kasih Mbak Natali. Terima kasih. Sharingnya luar biasa. Mudah-mudahan informasi yang Mbak Natali berikan ini menjadi sebuah refleksi untuk menapaki perjalanan Indonesia ke depan. Sobat Forum, demikian pembicaraan kami. Sampai jumpa di Menolak Lupa selanjutnya. Terima kasih.